Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi. Kali ini pembelajaran dengan materi ancaman disintegrasi bangsa. Pelajaran sejarah Indonesia pada kelas 11 semester pertama. Disintegrasi bangsa. Apa yang dimaksud dengan disintegrasi bangsa? Ketika kita pada hari ini kita memasuki era globalisasi dengan pengaruh tidak hanya hal-hal yang positif, namun banyak pengaruh juga yang negatif. Juga adanya westernisasi yang terus masuk di sekitar kita. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak mempunyai filter, banyak pengaruh asing yang tidak cocok dengan kita juga akan membahayakan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita yang menjunjung tinggi adat, budaya, agama, solidaritas, dan moral. Banyak juga pengaruh-pengaruh asing yang coba merongrong kedaulatan RI, yang mengancam keutuhan NKRI, yang menginginkan perpecahan NKRI. Inilah yang dimaksud ancaman disintegrasi bangsa. Karena gejala-gejala tersebut sudah sangat terlihat saat ini. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mencerminkan adanya ancaman disintegrasi bagi bangsa Indonesia. Tawuran pelajar. Ketika pada masa lalu tawuran pelajar hanya sedikit sekali di ibu kota, namun sekarang yang namanya tawuran pelajar sudah merambah ke daerah-daerah. Tidak hanya SMA saja, namun sampai SMP, tingkat sekolah dasar, semua mengenal nama tawuran. Siswa yang harusnya dibangun sekolah menempa ilmu, mereka membawa senjata tajam, mereka saling menyakiti. Tidak hanya 1-2 korban, tapi banyak sudah korban yang berada di jalan karena tawuran pelajar. Inilah gejala-gejala yang sangat membahayakan yang terjadi pada generasi muda. Juga terjadinya konflik antar suku. Konflik antar suku yang dipicu oleh berbagai hal. Sentimen-sentimen sara yang disengaja dipupuk supaya konflik-konflik tetap terjaga. Dari Kalimantan, dari Madura, Papua, Aceh, suku Jawa, semuanya dibenturkan. Perbedaan-perbedaan semua dibenturkan, seolah-olah Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah disepakati tidak ada artinya lagi. Inilah yang sangat menjadi ancaman bagi keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Juga adanya kekerasan yang mengatasnamakan agama, yang menyakiti agama-agama lain dengan alasan kepercayaan agama, dengan fanatik yang berlebihan. Ini harus hati-hati. Inilah sebuah tanda-tanda adanya disintegrasi bangsa pada akhir-akhir ini. Perhatikan gambar berikut ini. Mengapa semua hal ini bisa terjadi di Indonesia? Kita lihat, dimulai dengan adanya Republik Maluku Selatan di Maluku sana, Fretilin di Timur-Timur yang akhirnya bisa merdeka atau bisa lepas dari Indonesia, lalu OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang hingga kini masih ada. Pernah terjadi yaitu GAM di Aceh,
yang sekarang sudah tidak ada, itu gerakan Aceh Merdeka. Juga PRRI, sebuah gerakan koreksi daerah terhadap pusat pemerintahan RI di Jakarta pada masa itu. Juga yang luar biasa, itu adanya pemberontakan dari PKI yang pernah 3 kali memberontak, tahun 1926, 1948, dan 1965, itu dari Partai Komunis Indonesia. Juga munculnya teroris dewasa ini. Mengapa semua hal ini bisa terjadi di Indonesia? Jadi pertanyaan yang besar bagi kita. Karakter konflik yang kita bagi beberapa, ada 2 karakter. Yang pertama adalah konflik ideologi, di mana konflik ideologi ini berlatar belakang ideologi, di mana para tokoh-tokoh konflik ini berusaha ingin memaksakan ideologi yang mereka anut, pemahaman yang ingin mereka anut, kepercayaan yang fanatik yang mereka anut. Contohlah munculnya Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Oke, Nusantara adalah negara dengan penduduk muslim yang paling banyak dan paling besar. Namun kita bukan negara muslim. Kita negara Pancasila yang terdiri dari berbagai jenis agama, suku, dan ras. Kita menghormati keberbedaan di Nusantara. Tidak bisa kita akan memaksakan ideologi yang mereka anut. Yang kedua adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Partai ini berideologi komunis yang sangat jelas bertentangan dengan agama manapun dan negara manapun. Akhirnya 2 kelompok ini yang memunculkan atau menimbulkan sebuah gerakan pemberontakan pada masa itu. Yang kedua adalah konflik yang berlatar belakang kepentingan dan sistem, diwakili oleh beberapa. Yang pertama adalah Republik Maluku Selatan, itu Dr. Christian Sumokil tahun 1950. Yaitu ketika Sumokil menginginkan berdirinya Republik Maluku Selatan, di mana Republik Maluku Selatan ini jelas lepas dari RIS dan APRIS. RIS yaitu Republik Indonesia Serikat, dan APRIS Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pada masa penumpasan RMS ini gugur seorang pahlawan dari Nusantara, dari Indonesia, tentara yang gagah berani, yaitu Slamet Riyadi, seorang tokoh yang menjadi cikal bakal atau seorang tokoh yang pertama kali menginginkan bahwa Indonesia harus punya pasukan khusus. Hal ini dilihat ketika pasukan-pasukan RMS yang dilatih Belanda, di mana pasukan RMS adalah mantan pasukan Kenil atau pasukan khusus dari Belanda pada masa lalu, mempunyai kepintaran atau skill yang luar biasa. Ini yang mengetuk hati Slamet Riyadi bahwa Indonesia harus punya pasukan seperti itu. Namun sebelum terjadi, Slamet Riyadi tertembak oleh sniper di depan benteng Victoria. Yang kedua, APRA, yang arti Angkatan Perang Ratu Adil, yaitu yang dipimpin oleh Raymond Westerling pada tahun 1949. Seorang algojo, seorang pembunuh dari Belanda yang memimpin pasukan kecil, pasukan khusus kecil yang berada di Indonesia pada masa itu, di mana Westerling ingin membentuk negara Pasundan dan membunuh para tokoh negeri pada masa itu. Westerling ini tidak hanya melakukan pembunuhan di Bandung atau di Jawa Barat saja, tapi juga pernah melakukan pembunuhan massal di Makassar, seorang penjahat perang dari Belanda pada masa itu.
Perahu gambar ketika Westerling menyerang divisi Siliwangi di kota Bandung. Korban-korban dari pasukan kita pada masa itu, dari divisi Siliwangi di kota Bandung. Westerling juga didukung oleh putra Indonesia sendiri, yaitu Sultan Hamid II, yang dalam catatannya dia pernah ingin membunuh si Sultan Hamengkubuwono IX yang pada masa itu menjadi Menteri Pertahanan namun gagal. Sebuah aksi yang sia-sia yang akhirnya membongkar kedok dari Sultan Hamid II. Lanjut. Dan yang terakhir ada seorang yang boleh dikatakan pernah menjadi Presiden Indonesia yang kedua pada waktu darurat, yaitu pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Dia menjadi pemimpin PRRI di Sumatera. Kekecewaannya terhadap pemerintah pada masa itu, ya. Seorang presiden pada masa PDRI, ya. Kekecewaannya dia menjadi pemimpin PRRI dan Tormesta. Lanjut. Adapun alasan munculnya PRRI adalah sebagai gerakan koreksi terhadap kepemimpinan Angkatan Darat yang berada di Java pada masa itu. Juga adanya masalah politik dan kebijakan yang tidak imbang antara pusat pemerintahan dengan daerah-daerah. Gerakan protes yang akhirnya dieksploitasi atau semacam itu sebagai gerakan pemberontakan. Namun akhirnya gerakan ini mendapat pengampunan dari Bung Karno. Dan gerakan PRRI ini dipimpin oleh para tokoh-tokoh pendiri Republik Indonesia Serikat sebenarnya. Kita lihat dimulai dari Tampu Bolon, ada Zulkifli Lubis, ada Safruddin Prawira Negara, tokoh tadi yang pernah menjadi presiden RI pada masa agresi militer Belanda kedua. Lalu ada Aleka Wilarang yang menjadi tokoh juga dalam agresi militer di Belanda kedua, memimpin pasukan Indonesia. Kayak Alek C. Warau juga kayak semua. Berisi tokoh-tokoh militer sangat berjasa. Untuk slide ini kita akan mengenal beberapa tokoh. Oke? Mungkin bukan tokoh-tokoh pahlawan yang biasa kalian kenal, bukan tokoh-tokoh pahlawan yang ada di poster-poster. Saya akan buat beberapa tokoh yang memang terlibat dalam beberapa pergerakan yang macam disintegrasi bangsa. Kita akan lihat dari yang pertama. Siapa tokoh pertama yang paling atas? Mungkin kita kenal. Tokoh yang pertama dikenal dengan nama Kartosuwiryo, seorang tokoh yang berani memproklamasikan berdirinya DITI yang berada di Jawa Barat, yaitu Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang sudah kita bahas di atas. Siapa tokoh yang kedua? Yang kedua namanya Daud Baureh, tokoh DITI dari Aceh. Selain Kartosuwiryo, Daud Baureh juga tokoh militer. Jadi kalian yang akan membahasnya. Ketiga adalah Sultan Hamid II, putra Nusantara yang nanti bekerja sama dengan Westerling dengan membawa pasukan RST, Resimen Spesiali Trupon atau pasukan khusus Belanda yang berontak terhadap NKRI. Keempat, kita lihat siapakah Abu Bakar
Dia adalah pemimpin DITI yang berada di Sulawesi. Dia memproklamasikan bahwa dia berdiri di bawah DITI Kartosuwiryo dari Jawa Barat. Tokoh kelima, mungkin kalian kenal, beliau adalah Syarifuddin Prawira Negara. Adapun Syarifuddin Prawira Negara sangat berbeda gerakannya dengan 4 tokoh yang ada di atas. Karena gerakan beliau dalam PRRI adalah bukan pemberontakan, tapi sebuah gerakan koreksi daerah terhadap pusat. Tidak ada usaha untuk mendirikan sebuah negara merdeka. Syarifuddin Prawira Negara adalah Presiden RI yang kedua pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia. Itu saat agresi militer Belanda kedua menyerang ibu kota RI, yaitu Yogyakarta. Oke. Sebelum akhir, ada soal analisa yang menyangkut tokoh-tokoh tersebut. Soal yang pertama adalah bagaimana peran tokoh-tokoh tersebut dalam revolusi kemerdekaan RI. Sehingga kita harus tahu, kalian harus mencari sumber bagaimana peran-peran tokoh tersebut dalam hal-hal lainnya selain dia menjadi tokoh pergerakan pemberontakan. Hal lain apa yang pernah dilakukan dia terhadap NKRI sebelum dia menjadi pemimpin pemberontakan. Bagaimana akhir dari pemberontakan dan pergerakan yang dimulai oleh tokoh-tokoh tersebut. Dan soal yang terakhir adalah bagaimana upaya gerakan tersebut, bagaimana supaya gerakan-gerakan tersebut tidak terulang pada masa kini, terulang pada generasi kita, tidak terulang pada masa modern ini. Bisa dipahami soalnya. Adapun jawaban dari soal-soal tersebut bisa di-upload melalui email atau Google Classroom atau Google Form. Sebelum materi ditutup, mari kita simpulkan bareng-bareng, kita simpulkan bersama materi ini dari awal hingga akhir. Kita bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, sebuah negara yang berdaulat, negara NKRI yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman, dan semua sudah sangat lengkap di dalamnya. Kita dituntut bisa menerima sama kita, harus saling menghargai semua perbedaan. Kita pecahkan masalah bersama-sama, apapun masalahnya. Kita pecahkan masalah pribadi, percayaan, ideologi, pemerintahan, semuanya bersama-sama. Sikapi dengan arif, dengan bijaksana, insya Allah apapun masalahnya bisa diselesaikan, apapun kendalanya bisa dipecahkan. Kita pecahkan bersama-sama untuk Indonesia kita, untuk Indonesia merdeka, untuk kita sebagai generasi muda selalu menjadi generasi yang positif, selalulah menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, mohon maaf bila mana banyak kalimat yang kurang berkenan dan kurang jelas pada materi pembelajaran ini. Ada sebuah slogan dari Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.